Bring the funk back. Masih ingat perempuan yang rusak mukanya yang dibunuh oleh Jang? Perempuan yang bernama Yeo, gadis Malang yang salah pergaulan ini yang tega membunuh ibunya dan ayahnya ketika waktu sedang tidur. Menyalahkan kedua orang tuanya akibat mukanya yang rusak, padahal mukanya rusak akibat kesalahannya sendiri. Sandi malam hari ia kesal terhadap ibunya dan langsung membunuh dan mengubur kedua orang tuanya di belakang rumah. Setelah ia mendapatkan asuransi dan merasa hidupnya sudah bisa tenang setelah apa yang ia perbuat ke ibunya, karma datang kepadanya. Sekarang gilirannya yang dibunuh oleh Litang. Berharap perempuan ini tidak ada yang mendoakannya agar bisa masuk surga. Sementara polisi yang ditusuk oleh kedua orang remaja di malam itu sudah sehat dan sudah kembali berkantor. Polisi itu bernama Park. Ia berencana akan resign hari ini dari kepolisian. Saat polisi Jang mengunjungi rumah duka anak remaja yang dibunuh oleh Tang, polisi Jang sempat ditampar oleh ibu bocah ini karena belum bisa menangkap pelaku yang membunuh anaknya. Bukan berarti polisi Jang lalai dan membiarkan Tang bebas berkeliaran. Sebenarnya polisi Jang juga tahu kelakuan remaja yang dibunuh oleh Tang ini. Semuanya itu berawal dari kisah beberapa bulan yang lalu masa SMA. Ada seorang murid bernama Kang Yeon Seo, seorang murid yang sangat polos. Yeon ini sebenarnya sangat mencintai seseorang di dalam sekolahnya, seorang remaja yang satu sekolah dengannya. Waktu di jam pulang sekolah, Yeon yang bertemu dengan remaja yang ia cintai itu awalnya baik, seperti ada rasa juga terhadap Yeon. Yeon sempat memberikan bingkisan kepada remaja ini. Niat baik Yeon ini ternyata dibalas dengan niatan jahat remaja ini. Yeon yang mau menuruti permintaan remaja bejat ini, akhirnya Yeon diperkaos oleh remaja bejat ini bersama temannya di belakang sekolah. Yeon yang mengadu ke sekolah hingga kepolisian, semua laporannya itu tidak diterima. Hingga sebulan kemudian, Yeon bunuh diri dengan melompat dari atas apartemennya. Tetapi yang anehnya, saat polisi Jang yang meminta keterangan terhadap ayah Yeon, ia mengatakan bahwa ini murni hanya kecelakaan, sehingga tidak ada orang yang bisa dijadikan tersangka atas kematian putrinya. Apakah ada sebuah perencanaan yang dilakukan oleh ayah Yeon? Saat Tang baru bangun dan mendapatkan sebuah tulisan Only for Hero, mencoba menghubungi Only for Hero ini melalui telegram. Mengetahui bahwa ia adalah Litang, Tang kaget dan langsung memblokir nomor Only for Hero tersebut. Beberapa menit kemudian, kurir datang mengirimkan sebuah surat dari kepolisian. Surat yang berisi panggilan dari kepolisian Daejeon terkait hal penipuan dan membawa uang lari. Tang dilaporkan oleh manajer supermarketnya karena sudah membawa uang gaji di awal tetapi tidak pergi bekerja. Tang yang sudah mulai pasrah dan ingin mengakhiri semuanya dan tidak ingin berakibat fatal di akhir, Tang menelpon kepolisian Daejeon. Tang akan menyerahkan diri di hari itu. Nanti malam Tang akan pergi ke kantor polisi untuk mengakui semua perbuatannya. Tang mulai mempersiapkan semuanya, barang bukti pembunuhan seperti palu dan batu, serta uang 2 juta won. 2 juta won ini ia pisah, 900.000 won ia sudah pisahkan dan nanti akan dikembalikan ke manajer toko, dan sisanya nanti ia akan berikan lagi kepada orang tuanya. Tapi yang anehnya, saat polisi Jang sampai di kantor polisi Daejeon, ia sudah melihat di ruang interogasi seorang laki-laki yang mengaku telah membunuh kedua remaja di jalanan gelap itu. Berarti kasus
sudah ditutup. Polisi Jang tidak yakin dengan interogasi yang dilakukan oleh anak buahnya. Jang mencoba menginterogasi kembali laki-laki ini, tetapi belum ia memulainya, Jang mencoba mengajak laki-laki ini untuk merokok sebentar keluar ruangan agar bertambah rileks. Tetapi laki-laki ini tidak mau karena ia sudah berhenti merokok. Jang langsung yakin bahwa laki-laki ini berbohong, bahwa bukan ia pelaku pembunuhan ini. Tetapi kenapa ia menyerahkan diri dan mengakui bahwa ia adalah pembunuhnya? Jang langsung mengungkap semua di TKP, bahwa yang pertama, pelaku adalah seorang perokok karena pelaku saat itu menyundutkan rokok ke muka si korban. Kedua, pelaku menggunakan batu dengan memukul korban menggunakan tangan kanan, bukan tangan kidal, yang artinya tangan kidal tidak akan kuat melawan dua orang. Sementara laki-laki yang mengaku ini menggunakan tangan kidal. Ternyata laki-laki ini adalah ayah Yeon yang anaknya diperkaos oleh dua remaja bejat itu. Semua ini ulah salah satu anak buah Jang yang berinisiatif mengungkapkan pembunuhan kedua remaja ini. Jadi dia menarik cerita berdasarkan dari cerita polisi Jang tentang kematian murid SMA bernama Jeon yang bunuh diri karena diperkaos kedua pemuda ini. Tanpa minta izin ke polisi Jang, ia langsung pergi ke rumah Yeon untuk mengetahui detail kejadiannya. Setelah sampai di rumah Jeon dan bertemu dengan ayah Jeon yang bernama Kang Samuk, singkat cerita Kang Samuk langsung mengakui ke polisi bahwa ialah pembunuh kedua remaja ini. Menurut polisi ini, bahwa ini sebuah kemajuan atas kasusnya, bahwa pembunuhnya sudah tertangkap sampai ia mengabarkan ke ibu remaja ini bahwa pembunuh anaknya sudah tertangkap dan sudah ada di kantor polisi Daejeon. Otomatis kasus ditutup. Tetapi polisi Jang tidak semudah itu untuk meyakinkannya. Setelah semua apa yang dikatakan oleh Kang Samuk itu bohong, ia langsung diperbolehkan pulang dari kantor polisi. Rencana Kang Samuk sirna untuk melindungi Tak. Baru berjalan beberapa meter, tiba-tiba mobil putih menabrak Kang Samuk. Kang Samuk langsung dibawa oleh Jang ke rumah sakit saat itu. Di malam harinya, Tang sudah keluar dari apartemennya untuk menuju ke kantor polisi Daejeon dengan membawa semua barang bukti. Pertama, ia akan pergi ke bank untuk menyetorkan uang ibunya yang telah ia ambil. Setelah itu, Tang akan langsung ke kantor polisi. Saat Tang baru keluar dari bank setelah menyetorkan uang ibunya, Tang langsung dijamret oleh penjahat. Uang dan barang bukti raib. Sementara Tang yang sudah tergeletak di jalanan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tang tidak jadi ke kantor polisi dan barang bukti akhirnya hilang. Kang Samuk dan Li Tang dirawat di rumah sakit yang bersamaan. Tang hanya luka ringan di tangan saja. Setelah diperban dan diberikan pengamanan di bahunya, Tang sudah boleh pulang. Saat Tang yang mau pergi meninggalkan rumah sakit, dari kejauhan Kang Samuk melihat Tang. Kang Samuk yang tidak bisa berjalan mencoba mengejar Tang dengan kursi roda, dan tiba-tiba Kang Samuk terjatuh dari kursi rodanya. Beruntung Tang mendengar Kang Samuk yang terjatuh dari kursi roda. Saat Tang mendekati Kang Samuk ingin menolongnya, justru Tang bingung kenapa Kang Samuk ini mengenalnya dan kenapa ia berterima kasih. Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan Kang Samuk inilah yang membawa Tang ke apartemen setelah membunuh kedua remaja itu. Kang Samuk yang tidak mau polisi mengetahuinya, ia langsung mengusir Tang dan menginformasikan semuanya nanti jawabannya akan didapatkan Tang melalui telegram Only for Hero. Tang langsung kabur buru-buru dari rumah sakit. Polisi Jang yang mulai sakit kepalanya akibat ulah anak buahnya yang tidak becus bekerja, terlalu melangkah
satu langkah darinya justru malah membuat suasana bertambah keruh. Mulai banyak orang yang terlibat di dalamnya. Saat Zhang yang ingin pergi meninggalkan rumah sakit tanpa sengaja, dari kejauhan polisi Zhang melihat Tang yang keluar dari rumah sakit. Apakah itu adalah Tang? Tapi ia masih ragu apakah ini benar atau orang lain. Polisi Zhang mencoba mengkonfirmasi ke kantor polisi Daejeon. Infonya Tang seharusnya sudah ada di kantor polisi malam ini. Ternyata info dari kepolisian Daejeon, Tang tidak datang menyerahkan diri. Zhang mulai yakin bahwa yang keluar dari rumah sakit ini adalah Tang. Saat polisi Zhang mengejar Tang yang sudah lari, tiba-tiba Zhang mendapatkan telepon dari rumah sakit. Harus kembali ke rumah sakit. Ada yang tidak beres dengan pasien Kang Samuk, yang ternyata Kang Samuk meminum pil begitu banyak, membuat ia tidak sadarkan diri hingga gagal ginjalnya dan tidak mulai berfungsi. Tang akhirnya berhasil kabur dari kejaran polisi Zhang dan langsung mencek Only4Hero-nya dari Telegram. Dan kenapa Tang bisa bebas dari kasus pembunuhan 2 remaja di malam itu? Awalnya, waktu Tang yang pulang dari tempat hiburan, di saat yang sama Kang Samuk mendapatkan sebuah kiriman paket yang berisi pisau dari seseorang, Only4Hero. Kang Samuk yang sudah mulai dendam atas kelakuan kedua remaja ini kepada putrinya, Kang Samuk berencana malam itu akan menghabisi kedua pemuda ini. Saat di malam hari di gang kecil, kedua pemuda yang ingin pulang setelah menghabisi polisi Park, Kang Samuk yang sudah mengikutinya dari belakang berencana ingin menusuknya. Saat ingin menjalankan rencananya, tiba-tiba kedua remaja ini menghilang. Kang Samuk bingung kemana perginya kedua remaja itu, yang ternyata mereka menghampiri Tang yang sedang berjalan sendirian. Dari kejauhan Kang Samuk hanya melihat kedua remaja ini melakukan baku hantam dengan Tang. Kedua remaja ini meregang nyawa di tangan Tang. Di saat itu juga Tang pingsan setelah menghabisi kedua remaja itu. Kedua remaja ini tewas di tanah lapang. Kang Samuk dan seorang laki-laki menolong Tang dan membawa Tang ke apartemennya. Berselang beberapa hari setelah ibunya mengetahui bahwa Tang mengambil uang tabungan dan sudah dikembalikan, ibu, ayah, dan kakak Tang datang menghampiri Tang ke apartemennya. Ternyata Tang sudah tidak ada di apartemennya dan menuliskan sebuah surat untuk ayah dan ibunya. Surat berisi apakah itu dan kemanakah perginya Litang, dan siapakah orang yang menemani Kang Samuk saat menolong Litang dan membawanya ke apartemen? Tunggu jawabannya di episode berikutnya, di episode keempat di series ini. Terima kasih sudah menonton serial dari NSTV. Tunggu episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ke teman-teman kamu ya. Jika kamu menyukainya, kamu bisa langsung menyaksikannya. Bye bye.